Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurhalisa, NIM 2019-11-2040, kelas 5B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pembimbing Mardiana Sari, Magister Pendidikan, mata kuliah Semantik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang medan makna. Selamat menyaksikan. Medan makna dan komponen makna. Medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur di dalam medan makna. Suatu kata terbentuk oleh realisasi makna kata tersebut dengan kata lain yang terdapat dalam medan makna itu. Medan makna menurut Kamus KL 1997 adalah kumpulan buktir leksikal yang maknanya saling berhubung kait disebabkan masing-masing dalam konteks yang serupa. Pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna, meskipun makna unsur-unsur leksikal itu sering bertumpah tindih dan batas-batasannya juga sering menjadi kabur. Selain itu, pengelompokan ini juga memperhatikan perbedaan antara yang disebut makna denotasi dan makna konotasi. Antara makna dasar dari suatu kata atau leksen dengan makna tambahan dari kata itu. Oleh karena itu, secara semantik diakui bahwa pengelompokan kata atau unsur-unsur leksikal secara konotasi dan set hanya menyangkut satu segi makna, yaitu makna dasarnya saja. Sedangkan makna setiap kata atau unsur leksikal itu perlu dilihat dan dikaji secara terpisah dalam kaitannya dengan penggunaan kata atau unsur leksikal tersebut di dalam pertuturannya. Setiap unsur leksikal memiliki komponen makna masing-masing yang mungkin ada persamaannya dan juga ada perbedaannya dengan unsur leksikal lainnya. B. Komponen makna. Komponen makna adalah makna yang dimiliki oleh setiap kata yang terdiri atas sejumlah komponen yang berbentuk keseluruhan makna kata itu. Komponen makna atau komponen semantik yaitu mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Misalnya kata ayah mengandung komponen makna atau unsur makna plus insan tambah dewasa ditambah kawin dan ditambah jantan, dan ibu mengandung komponen makna tambah insan tambah dewasa tambah kawin dan jantan. Maka kalau dibandingkan makna kata ayah dan ibu, perbedaan makna antara kata ayah dan ibu hanyalah pada ciri makna atau komponen makna. Ayah memiliki makna jantan, sedangkan kata ibu tidak memiliki makna jantan. Ada 3 hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan analisis tersebut. Pertama adalah pasangan kata yang satu diantaranya lebih bersifat netral atau umum, sedangkan yang lain bersifat khusus. Misalnya, pasangan kata mahasiswa dan mahasiswi. Kata mahasiswa lebih bersifat umum dan netral karena dapat termasuk pria dan wanita. Sebaliknya, kata mahasiswi lebih bersifat khusus karena hanya mengenai wanita. Kedua, ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya karena memang mungkin tidak ada. Tetapi ada juga yang memiliki pasangan lebih dari satu. Contoh yang sukar dicari pasangan adalah kata-kata yang berkenaan dengan nama
teknis ilmiah, bukan warna. Tetapi nama-nama warna lain tidak mudah untuk dicari pasangannya. Contoh lain yaitu sebagai berikut. Pasangan lebih dari satu, misalnya kata berdiri. Kata berdiri bukan hanya bisa dipertentangkan dengan kata tidur, tetapi bisa saja dengan kata tiarap, rebah, duduk, jongkok, dan berbaring. Ketiga, seringkali sukar mengatur ciri-ciri semantik itu secara bertingkat. Mana yang lebih bersifat umum dan mana yang lebih bersifat umum antara jantan dan dewasa. Bisa jantan tetapi bisa juga dewasa, sebab tidak ada alasan bagi kita untuk menyebutkan ciri jantan lebih bersifat umum daripada dewasa. Begitupun karena sebaliknya, ciri yang satu tidak menyiratkan makna yang lain. Karena itu, keduanya, jantan dan dewasa, tidak dapat ditempatkan dalam suatu hierarki. Keduanya dapat ditempatkan sebagai unsur yang lebih tinggi dalam diagram yang berlainan. Jadi, semantik kata yang disebut seperti atas adalah memberi manfaat. Jadi kesimpulannya yaitu semantik kata yang dibuat seperti di atas yaitu memberikan manfaat dalam memahami makna-makna kalimat, tetapi pembuatan daftar kosakata dengan pembuatan ciri-ciri semantiknya secara lengkap bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab memerlukan pengetahuan, budaya, ketelitian, waktu, dan tenaga yang cukup besar. Demikianlah pembahasan tentang materi dan makna dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.